Siapa yang nggak apa-apa? Siap. Saya nggak pakai apa-apa kok. Dan akhirnya setelah heboh ditangkapnya sang asisten, hari Kamis kemarin Ivan Gunawan mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Ia menjalani pemeriksaan termasuk melakukan tes urin untuk memastikan bersih dari narkoba. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Ivan Gunawan menjawab tidak kurang dari 12 pertanyaan dari tim penyidik. Secara jujur, ia menjawab semua pertanyaan sesuai yang ia tahu. Tentang asistennya yang bernama Andre Jordan Alatas, Ivan Gunawan tidak pernah menduga bahwa orang di dekatnya itu adalah seorang pemakai obat-obatan terlarang. Saya diminta untuk mengklarifikasi seputar penangkapan asisten saya, Andre Jordan Alatas, di Polres Jakarta Barat. Jadi ya saya kemarin dapat kabar bahwa asisten saya tertangkap mengkonsumsi narkoba. Jadi saya hadir di sini untuk dimintai keterangan. Saya jawab apa adanya, apa yang saya tahu. Saya tadi juga dites urin. Hasilnya saya positif hamil. Ya, jadi Semuanya negatif, semuanya negatif. Ya, alhamdulillah. Dan saya bersyukur banget bahwa Polres Jakarta Barat bisa menangkap asisten saya lebih cepat. Karena saya juga takut kalau ada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan saya malah menjadi bumerang buat saya juga takut. Selain menjalani pemeriksaan serta melakukan tes urin, Ivan Gunawan juga dicecar pertanyaan tentang aktivitasnya bersama asistennya ketika sama-sama berada di Belanda. Tapi rupanya Ivan sekedar memanfaatkan Andre Jordan sebagai pemandu wisata karena memang pernah tinggal lama di negeri Belanda. Selebihnya Ivan tak tahu apa-apa karena mereka juga tidak tinggal di tempat yang sama. Tadi hasil pemeriksaan kami klarifikasi beberapa hal. Pertama terkait dengan asal-usul narkoba yang diperoleh oleh AJ. Jadi AJ, menurut informasi dari BAP yang kami dapatkan bahwa AJ mendapatkan narkoba itu dari seseorang di Belanda. Jaringan narkoba kokain internasional di Belanda. Dari itu kemudian AJ balik ke Indonesia. Sampai di Indonesia, AJ menerima barang tersebut dari seorang kurir. Kenapa ada kaitan dengan saudara Ivan? Karena pada saat AJ ke Belanda itu bersama dengan Ivan, sehingga kami perlu klarifikasi di sana apakah Ivan saat itu melihat atau mengetahui siapa yang bertemu dengan AJ di Belanda. Jadi kebetulan asisten saya, Andre Jordan itu dia memang lama tinggal di Belanda. Jadi kalau saya pergi ke Belanda sama dia tuh tahu restoran di mana, saya mau belanja di mana, saya mau pergi kemana gitu. Dan kebetulan dia berangkat tanggal 22, saya berangkat tanggal 27. Dan kebetulan lagi dia tinggal di rumah saudaranya, saya tinggal di hotel gitu. Jadi saya ketemu dia cuma aktivitas siang gitu. Jadi saya nggak tahu dia di sana ngapain. Meski berusaha jujur menjawab semua pertanyaan penyidik sesuai yang diketahui, tapi Ivan Gunawan bukan berarti bisa tenang. Sebelum memenuhi panggilan polisi, ia bahkan sempat stres. Itu terjadi karena ternyata narkoba sudah sampai di lingkungan dekatnya, sehingga asisten pribadinya pun ikut terjerat. Ivan mengaku karena terlalu memikirkan kenyataan ini, sampai-sampai penyakit asam lambungnya kambuh. Apalagi selama ini ia juga tak pernah berurusan dengan polisi. Jujur, kemarin sempat stres, asam lambung naik, karena saya belum pernah berurusan dengan polisi. 3 hari mbak, dia nggak bisa tidur, kasihan. Dia baru tadi makan enak. Di belakang pada saat kombrek, dia makan lahap banget gitu ya, kasihan sih. Karena biar bagaimanapun kan secuek-cueknya dia, tetaplah kalau saya sama para asisten, itu tetap kita ada pasti punya rasa kepikiran lah gitu. Jadi Igun juga care juga sama asistennya. Tertangkapnya asisten pribadi yang selama ini mendampingi membuat Ivan Gunawan harus ikut terseret-seret. Meski dirinya tidak terlibat dalam kasus ini, tetap saja Ivan menganggap peristiwa ini sebagai kado ulang tahun paling menyedihkan. Gitu. Jadi ya
Ini kado ulang tahun sih buat saya. Saya masuk usia ke-37, saya mendapatkan masalah ini. Ya semoga saya juga kuat, saya bisa lebih mawas diri. Itu aja sih. Karena kan saya bisa dibilang bosnya dia, gitu kan. Jadi ya saya juga tidak menyalahkan pihak kepolisian, mungkin punya anggapan-anggapan bahwa barang itu mungkin punya saya, apakah saya juga pemakai gitu. Dia yang pada berulah jadi kita yang tanggung gitu ya. Ikut dikait-kaitkan dengan kasus tertangkapnya Andre Jordan Alatas membuat Ivan Gunawan merasa perlu berhati-hati memilih asisten. Peristiwa ini memaksanya untuk tidak mudah percaya bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun. Padahal selama ini ia termasuk orang yang tidak mudah curiga meski secara personal tidak terlalu dekat dengan asistennya. Saya orangnya tuh bukan tipe orang yang curiga sih. Saya juga nggak terlalu dekat dengan asisten, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa segala macam. Jadi kalau saya perlu apa ya seperlunya aja. Saya juga mau membatasi orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya udah nggak bisa percaya terlalu mudah dengan orang-orang yang baru. Meskipun Andre Jordan Alatas adalah asisten pribadinya, Ivan Gunawan tidak pernah mengetahui setiap detail kehidupannya, termasuk pergaulan serta jaringan pertemanannya. Apalagi asistennya itu juga bukan orang yang secara full-time berada di dekatnya. Sebab setelah selesai jam kerja, ia bisa melakukan apa saja di luar tanggung jawabnya. Setelah jam kerjanya selesai, ya saya kembalikan ke dia. Dan ya semoga asisten saya bisa bisa jerah, kapok, tobat bahwa apa yang dia lakukan selama ini ya memang tidak ada gunanya sama sekali, bahkan malah merugikan keluarga. Tidak percaya serta harus ikut repot karena asistennya tertangkap polisi akibat mengkonsumsi narkoba, membuat Ivan Gunawan bersikap tegas. Ia telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah kasus ini terulang pada orang-orang di sekitarnya. Paling tidak, Ivan akan mewajibkan orang yang bekerja dengannya untuk melakukan tes urin. Ya, saya pengen satu butik saya, satu manajemen saya semua tes urin. Ya, kalau bisa setiap minggu kita minta dari Polres Jakarta Barat datang. Sementara itu, artis sensasional Nikita Mirzani masih berkutat dengan konflik rumah tangganya. Siap menyematkan nama Latif untuk calon anaknya dengan Dipo kelak, benarkah Nikita justru disindir oleh kakak Dipo Latif? Dan bagaimana pula kelanjutan kasus Nikita Mirzani dengan Sajat Ukra, mantan suaminya yang sudah bergulir ke ranah hukum cukup lama? Benarkah di tengah berbagai masalah, Nikita justru akan menjalani baby moon ke negeri Sakura? Simak berita lengkapnya sesaat lagi. Sekarang udah enak nih, sekarang anaknya maunya jalan-jalan. Nanti mau jalan-jalan, mau ke Jepang gitu.